Ya, di sini ada dua buah HP di harga 3 jutaan ya, dan harga kedua HP ini tidak jauh berbeda. Yang ini Infinix Zero 5G yang ketika promo bisa kita dapat di harga Rp3.499.000 dan Poco X5 yang varian 6128 yang kita bisa dapat di harga Rp3.399.000. Jadi selisihnya kurang lebih Rp100.000. Nah, kalau misalnya kita punya budget 3,5 juta, kira-kira mau pilih yang mana? Mau pilih Zero 5G atau Poco X5? Kedua HP ini chipsetnya pabrikannya beda ya. Poco X5 itu dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 695 dengan RAM 6 GB dan memori 128 GB. Dan Infinix Zero 5G itu dari MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 920 dengan RAM-nya 8 GB dan memori 256 GB. Untuk skor Antutu, Poco X5 dapat di 404.730 dengan skor CPU 123.769 dan skor GPU 100.205. Sedangkan Infinix Zero 5G 483.638, ya hampir 500.000. Dan untuk skor di CPU-nya sendiri itu 126.319 dan skor GPU 133.563. Kemudian untuk Geekbench 6 di Poco X5 itu dapat di 878 untuk single core dan 1966 untuk multi core, serta skor grafik OpenCL 1273. Sedangkan di Infinix Zero 5G, Geekbench 6-nya skor single core itu di 913 dan multi core di 2393 dan skor grafik OpenCL-nya itu 2408. Nah, kalau dilihat di sini cukup jauh ya, yang cukup jauh itu skor grafik OpenCL-nya ya. Kemudian untuk baterai ini sudah sama-sama 5000 mAh dan keduanya mampu bertahan kurang lebih 2 hari untuk pemakaian sehari-hari. Dan juga sudah sama-sama punya fitur fast charging 33 watt. Tapi waktu saya coba ngecas, ternyata Poco itu bisa lebih cepat waktu pengecasannya ya, untuk 0 dari 100%, yaitu 1 jam 13 menit. Itu sudah full 100%. Sedangkan untuk Infinix Zero 5G ini agak lebih lama waktunya ya, 1 jam 27 menit. Nah, yang didapat di paket pembelian itu sama, yaitu HP-nya yang sudah terpasang screen protector di layar, kemudian ada buku petunjuk, kartu garansi, SIM tray ejector, casing, kabel data A to C, kepala charger 33 watt, dan kalau di Poco itu dapat stiker dan ada kata sambutan ya dari Poco. Nah, sekarang kita lihat desainnya. Ya, pertama dari bagian belakang, ini back covernya sama-sama terbuat dari plastik. Dan finishingnya doff, dan ini terasa sama-sama solid ya. Kalau kita ketok-ketok ini tidak terasa ada bagian yang kosong ya, terasa penuh semua. Nah, kalau di Zero 5G, ini rumah kameranya menyatu dengan koper belakang. Sedangkan untuk di Poco X5 ini agak terpisah ya, ini rumah kameranya ya, tidak menyatu dengan koper belakangnya. Kemudian di Poco ini ada kotak hitam besar di bagian belakang yang ada tulisan Poco-nya, dan kamera sama-sama ada 3. Kemudian kita lihat bagian bawahnya ya, sama-sama ada port charging yang sudah Type C, kemudian ada speaker dan ada mikrofon. Kalau untuk di Zero 5G di bawah ini ada jack audionya. Sedangkan untuk di Poco ini jack audionya ada di atas. Sedangkan di Zero 5G di sini cuma ada mikrofon. Kalau di Poco X5 selain jack audio dia ada juga mikrofon dan infrared blaster. Kemudian untuk di bagian samping ini sama-sama ada tombol power yang merangkap sensor sidik jari, serta sama-sama ada tombol volume. Dan sensor sidik jarinya ini sama-sama responsif sih. Kita coba ya. Ya, sama-sama langsung terbuka. Kemudian untuk di samping lainnya, ini sama-sama ada SIM tray.
Yang kalau di Zero 5G ini bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Sedangkan di Poco X5 ini hybrid, bisa memuat 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 memory card. Nah, kita lanjut ke layar ya. Di sini yang cukup berbeda. Kalau Poco ini pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci. Sedangkan untuk Zero 5G ini pakai layar LCD berukuran 6,7 inci. Tapi untuk resolusi ini sama-sama Full HD+, dan refresh rate-nya sama-sama 120 Hz. Tapi untuk Zero 5G, refresh rate-nya ini bisa otomatis berubah ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan di Poco ini hanya bisa dipilih apakah mau 60 Hz atau mau 120 Hz. Nah, di atas kita lihat sudah ada kamera ya, yang sama-sama punch hole ya bentuknya. Nah, oke, sekarang kita putarkan video untuk melihat layarnya dan juga untuk mendengarkan speakernya. Nah, yang pertama ini saya pakai speaker Zero 5G ya. Kita putar iklannya Realme C55 dari YouTube-nya Realme Indonesia. Ya, lihat perbedaan warnanya. Ya, memang layar Poco X5 lebih bagus ya warnanya. Oke, kita tukar speakernya. Nah, ini pakai speaker Poco X5. Sepertinya speakernya Poco lebih keras ya. Oh ya, ini untuk kecerahannya sudah sama-sama saya setting di maksimal ya. Ya, cukup. Ya, ini adalah tampilan layarnya di outdoor. Kalau kita lihat di sini ya masih bisa terlihat dengan jelas keduanya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem ya. Ini keduanya masih berbasis Android 12. Nah, tampilan depannya seperti ini. Bisa digeser ke samping ya, dua-duanya bisa digeser ke samping untuk melihat halaman lainnya, atau bisa digeser ke atas. Nanti di sini akan terlihat halaman yang memuat seluruh aplikasi. Nah, kalau di Zero 5G ini kita bisa pilih berdasarkan abjad ya. Di sini ada huruf A sampai Z ya. Kita mau cari, searching aplikasi yang kita mau ya dengan menekan hurufnya. Tapi kalau di Poco X5 ini ada lagi berdasarkan kategori ya, ada komunikasi, hiburan, fotografi, alat, berita bacaan, belanja ya, dan lain-lain. Nah, untuk melihat notifikasi ini sama-sama kita tarik layarnya dari kiri atas ya. Sedangkan untuk melihat shortcut untuk settingan fitur-fitur ya, settingan cepat, itu kita tarik dari kanan atas. Nah, kalau di Poco X5 untuk melihat lebih banyak shortcut ini kita geser ke samping ya. Sedangkan untuk di Zero 5G ini kita tarik lagi ke bawah. Nah, kita lihat di sini ya yang standar-standar sudah sama-sama ada ya, untuk Bluetooth, hotspot, center, kecerahan otomatis, kemudian layar kunci, mode pesawat, dan lain-lain. Nah, di sini juga sudah ada sama-sama sudah ada screenshot ya, ada screenshot. Kemudian untuk rekam layar juga sudah sama-sama ada. Kemudian ada proyeksi, kemudian sudah sama-sama ada NFC. Kemudian di sini juga ada berbagi langsung, ada perawatan mata. Nah, mungkin yang tidak ada di Zero 5G tapi ada di Poco X5 ini adalah Mi Remote ya, karena memang di Poco X5 ini ada infrared blasternya ya, jadi bisa berfungsi sebagai remote ya, untuk AC, untuk televisi ya. Kemudian untuk fitur lain yang sudah sama-sama ada di keduanya yaitu penambatan USB, kemudian ada juga penambatan Bluetooth, lalu ada Android Auto, berbagi langsung, Chromebook,
Dan untuk suara ini juga sudah sama-sama ada equalizernya ya di sini ya. Nah, untuk keamanan di Poco X5 selain ada kunci layar dengan pola, dengan sidik jari dan dengan wajah, di sini juga ada untuk membuka kunci dengan perangkat lain ya. Jadi nanti dikoneksikan dengan Bluetooth dan bisa buka kunci HP ini dari perangkat lainnya. Nah, kalau di Poco X5 ini ada sandi perlindungan privasi, di mana kita bisa men-setting agar pesan, foto, berkas, dan catatan itu waktu mau lihat itu harus pakai sandi terlebih dahulu. Sedangkan di Zero 5G ini ada fitur kunci aplikasi, ya, jadi bisa men-setting aplikasi apapun yang kita aktifkan fitur kuncinya itu harus pakai sandi dulu untuk melihatnya. Jadi di Zero 5G ini perlindungannya lebih luas ya untuk semua aplikasi. Nah, di Zero 5G juga ada X-Hide untuk menyembunyikan gambar, video, kemudian aplikasi, rekaman, kemudian dokumen ya. Jadi ini nanti file-file yang disembunyikan ini tidak akan terlihat di layar. Dan kemudian tentu saja karena Poco X5 ini pakai layar AMOLED, dia ada fitur HOD ya, Always On Display ya. Nah, untuk penambahan memori ya atau RAM virtual ini sama bisa di 2, 3, atau 5 GB. Nah, kemudian untuk di Poco X5 ini ada ruang kedua ya namanya. Ya, seperti user kedua untuk HP ini, jadi bisa ada dua user ya, user pertama dan user kedua. Sedangkan untuk di Zero 5G ini ada mode anak ya, untuk kalau HP ini dimainkan oleh anak kita, dia bisa mengatur manajemen aplikasinya, batas waktu penggunaan datanya, kemudian juga batas waktu, kemudian batas datanya, dan perawatan mata. Dan mode anak ini tidak ada di X5. Ya, untuk game PUBG Mobile ini di Zero 5G ini dapat grafisnya di HDR Ultra. Sedangkan untuk di Poco X5 ini dapatnya di HD High. Nah, kita lihat ya, seperti inilah perbedaan gambarnya ya. Dan kelihatan di sini memang lebih tajam grafisnya Zero 5G ya. Lebih halus ya. Nah, kalau untuk jalannya permainan ini keduanya bisa berjalan dengan lancar ya. Lancar-lancar saja keduanya di settingannya masing-masing. Nah, kemudian untuk PUBG New State ini di Zero 5G dapat grafisnya untuk FPS-nya di maksimum, kemudian grafis di ultra, dan resolusi grafis di tinggi. Sedangkan di Poco X5 ini bisanya di FPS ultra, grafis ultra, dan resolusi grafis tinggi ini juga bisa. Atau di Poco X5 juga bisa di ekstrim tinggi bisa, tapi ekstrim ultra tidak bisa dia ya, bisanya di ultra. Ya, untuk perbedaan tampilannya seperti ini ya. Ini yang di Zero 5G, ini yang di X5. Mungkin bisa dibilang ya hampir mirip ini. Dan untuk jalannya permainan ini ya lancar-lancar saja untuk keduanya. Nah, kemudian ini untuk game Mobile Legends ya. Kita lihat di sini di Zero 5G refresh rate-nya dapat di ultra, dan untuk grafis juga dapat di ultra. Sedangkan di Poco X5 ini refresh rate-nya hanya dapat di tinggi ya, dengan grafis di ultra. Dan ini kita lihat perbedaan gambarnya ya di sini. Dan untuk jalannya permainan tentu saja dua-duanya ini bisa berjalan dengan lancar-lancar saja ya. Nah, kemudian untuk game berat ya. Untuk game berat Genshin Impact ini keduanya dapat di kualitas grafik rendah ya.
Tapi untuk kelancaran permainan ini di Zero 5G ini lebih lancar daripada di Poco X5. Jadi di Poco X5 ini kalau kita masuk ke mode start itu agak patah-patah ya, karena memang di sana lebih rame ya. Nah mungkin akan lebih lancar lagi kalau di Poco X5 ini pakai kualitas grafiknya itu terendah ya, kalau mau lancar bener. Terakhir ini kita lihat kamera. Jadi untuk Zero 5G ini ada 3 kamera belakang ya. Kamera utama 50 megapiksel, kemudian ada depth sensor 2 megapiksel, kemudian ada kamera makro 2 megapiksel. Dan untuk di Poco X5 juga ada 3 kamera, tapi yang dipunyai ini kamera utama 48 megapiksel, kemudian ada kamera ultra wide-nya ini 8 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Jadi Poco tidak punya depth sensor dan Zero 5G tidak punya kamera ultra wide. Nah, kemudian untuk kamera depan ini untuk di Zero 5G ini 16 megapiksel, sedangkan di Poco X5 13 megapiksel. Dan untuk menunya ini sama-sama ada mode Pro, kemudian ada mode foto ya kalau di Zero 5G ini AI Cam. Kemudian ada mode potret ya, mode malam, panorama, gerak lambat, selang waktu, dokumen, makro. Kemudian ada mode video pendek, video. Dan di Zero 5G ini videonya bisa di 4K ya. Di 4K, kemudian kalau 1080p dia bisa di 30 fps atau 60 fps. Dan di sini kita lihat di Zero 5G ini sudah ada fitur stabilisasi, sedangkan untuk di Poco X5 ini bisanya di 1080p 30 fps untuk videonya. Oh ya, untuk Zero 5G fitur stabilisasinya hanya bisa dipakai di 1080p 30 fps ke bawah, sedangkan kalau di 4K dan di 1080p 60 fps dia tidak bisa diaktifkan. Dan di Zero 5G ini ada mode film dan kemudian ada mode Skyshop yang tidak ada di Poco X5 dan juga ada mode cantik. Kemudian untuk di Poco X5 ini ada mode ultra wide tentu saja yang tidak dipunyai oleh Zero 5G. Nah, untuk kamera depan ya ada mode video yang sama-sama bisa di 1080p 30 fps. Tapi di Zero 5G ini juga sudah ada settingan ultra stabilnya. Lalu ada mode foto, potret, video pendek, kemudian panorama. Tapi kalau di Zero 5G itu selfie lebar namanya. Kemudian ada selang waktu. Nah, yang ada di Zero 5G tapi tak ada di Poco ini mode cantik ya. Kemudian di kamera depan Zero 5G juga sudah bisa mode malam ya. Sedangkan di ini Poco X5 ini mode malam tidak bisa di kamera depan. Kemudian juga di Zero 5G ini juga ada mode film di kamera depannya dan juga tembakan AR. Nah, sekarang kita lihat hasil foto-foto dan juga video dari kedua HP ini. Ya, ini adalah hasil kamera utama dari kedua HP ini. Kalau bisa kita lihat di sini, kedua kamera HP ini mempunyai karakter warna yang berbeda. Kalau X5 itu warnanya itu cenderung lebih tua ya, sedangkan ini Zero 5G itu warnanya agak lebih muda ya, tapi lebih mendekati ke warna aslinya. Untuk detail mungkin tidak terlalu jauh perbedaan. Nah, ini bisa kita lihat ya, warnanya aja beda ya karakternya. Kemudian ini kita lihat untuk foto malam ini lebih bagus di Infinix Zero 5G ya, apalagi dengan pakai mode malam ya, detailnya lebih dapat ya. Kalau di X5 itu ya kabur bener ya. Kemudian ini mode potret, kalau menurut saya sih sama saja. Kemudian ini foto X5 ya, dan ini
ultra wide-nya. Kemudian ini foto kamera depan, dan ini potret kamera depan. Ya, ini adalah hasil perekaman videonya, sama-sama di 1080p 30 fps. Dan ini pakai mikrofonnya Infinix ya, Zero 5G. Nah, kemudian ini pakai mikrofonnya Poco X5. Sebenarnya di Infinix ini ada fitur stabilisasinya ya, tapi untuk sekarang ini nggak bisa dipakai ya, karena kalau diaktifkan akan jadi hijau kameranya. Ya nggak tahu kenapa, tapi waktu pertama itu nggak seperti itu ya. Mungkin ini karena ada update ya. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ya beberapa perbandingan antara Poco X5 dengan Zero 5G. Jadi bisa saya ambil kesimpulan kalau misalnya ingin mencari performa ya untuk ngegame ya, terutama itu kalau saya sih pilihnya Zero 5G. Tapi kalau tidak terlalu mengutamakan performa tapi pengennya yang layarnya bagus ya, tampilan layarnya bagus ya seperti ini, itu kalau saya pilih Poco X5. Dan untuk fitur-fitur lainnya ya kurang lebih mirip ya. Speakernya ini sama-sama mono. Kemudian sudah sama-sama ada NFC, sudah sama-sama bisa 5G juga. Kemudian kalau untuk kamera sih saya lebih pilih Zero 5G dibandingkan Poco X5. Terutama untuk yang malam ya. Kalau Poco X5 ini kebanyakan noise-nya untuk foto malamnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.